terlantar, beras mahal, Malaysia minta bantuan Indonesia. Di berbagai pelosok Malaysia, hamparan sawah yang dulunya hijau kini banyak yang terbengkalai. Harga listrik melonjak dan beras langka. Indonesia lebih murah. Kuala Lumpur, anggota. Ini bukti biarpun beras sudah mahal, tapi petaninya tetap miskin. Perwakilan perbandingan harganya ya. Harga beras di negara tetangga kita, Malaysia, itu sekitar 6-9 ribu rupiah per kilogram. Di Thailand itu 9 ribu rupiah. Kenapa negara Indonesia yang semua orang makan nasi, harga berasnya itu paling mahal se-Asia Tenggara? Di atas Filipina, Thailand. Ini dia, Pik. Berasnya, Pik. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di video kali ini. Sari doakan dimanapun kalian berada ya, tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, nah ini ya. Nah ini banyak juga beberapa komentar yang Sari jumpai ya. Netizen Konoha itu berkomentar pasal beras di Malaysia itu naik harga lah, langka lah, tak ada. Apliknya pula minta bantuan katanya ke Indonesia karena di sini tuh sudah kesusahan rakyatnya itu mendapatkan beras. Inilah salah satu berita hoax yang Sari pun sangat tak suka dengan berita hoax semacam ini ya. Jadinya netizen yang tak tahu keadaan di Malaysia pun tidak pernah datang ke sini, tak tahu keadaan di sini saja kan membuat berita-berita yang tak betul. Juga sekaligus membodoh-bodohi viewernya kan dengan berita-berita hoax seperti ini. Oke teman-teman, kita tengok nanti faktanya seperti apa. Oke, so langsung saja ke videonya. Cium. Betul, rumput itu perlu dicabut. Ini kita nak tunjuk kat Mak Sabu dengan mamak yang kuri kering tu. Dia kata petani pesawah ni malah no. Ni malah kepala bapak hang malah ni. Hang tengok ni. Jam pukul 12 tengah hari duduk dalam bendang lagi, duduk pam ayak hang nampak. Duduk pam ayak bubur dalam bendang. Makanya netizen jangan suka termakan dengan berita-berita hoax kan. Sawah terlantar, beras mahal, Malaysia minta bantuan Indonesia. Di berbagai pelosok Malaysia, hamparan sawah yang dulunya hijau kini banyak yang terbengkalai. Generasi muda Melayu enggan turun ke sawah, merasa profesi petani kurang bergengsi dan penuh kesulitan. Mereka lebih milih bekerja di kota, meninggalkan sektor pertanian yang dulu menjadi tulang punggung ketahanan pangan negara. Akibatnya, produksi beras dalam negeri terus menurun. Betul, rumput itu perlu dicabut. Ini kita nak tunjuk kat Mak Sabu dengan mamak yang kuri kering. Ini dipotong-potong kan video. Pesawah ni malah no. Ni malah kepala bapak hang malah ni. Hang tengok ni. Jam pukul 12 tengah hari duduk dalam bendang lagi, duduk pam ayak hang nampak. Duduk pam ayak bubur dalam bendang kering. Hang kata kami malah lagi. Hari ini saya membuat lawatan mengejut. Lebih kurang pukul 3 petang. Di Gelombang Padi, Smart SBB Bernas di Kampung Ayak Angan. Yang Mak Sabu pun satu buat lawatan tergempar konon. Tak ada pegawai, tak ada apa, semua pergi buat lawatan. Betul, rumput itu perlu dicabut. Rumput kena cabut dia kata. Kalau otak hang rumput nak cabut. Rumput laman rumah hang pun hang tak boleh cabut. Lepas tu nak kami cabut dalam petak yang bergelung-gelung ni. Akai tak ada tembak. Ini diambilnya potongan-potongan video dari mana-mana kan. Dibuatlah video hoax seperti ini ya. Kebiasaan seperti itu. Bodoh, apa nama dia aku tak tahu lah. Oh, Oke. DPR Malaysia geram, harga listrik melonjak dan beras langka. Indonesia lebih murah. Kuala Lumpur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Malaysia meluapkan kemarahan mereka dalam sidang parlemen baru-baru ini terkait tingginya harga listrik dan semakin langkanya beras di negara tersebut.
Oke teman-teman, nah itulah ya berita hoax daripada sana itu ya. Kebanyakan mereka itu tidak tahu isi videonya, saja membuat statement ataupun andaian ya. Nah jadi viewer-viewer yang tidak tahu apa-apa termakan lah ya. Salah satu dan banyak ya komentar di video Sari ya mengatakan, Malaysia sekarang sudah tak boleh makan rakyatnya. Katanya beras sudah tidak ada di sini. Dari mana pula seperti itu? Saya pun tadi beli ke 99 pun banyak berlambak situ beras ya teman-teman. Mereka-mereka ini yang sudah termakan dengan berita hoax. Oke, so sebelum kita bahas lebih lanjutnya, kita tengok fakta di lapangannya seperti apa. Ini bukti biarpun beras sudah mahal, tapi petaninya tetap miskin. Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia yang namanya Caroline Thorpe itu bilang kalau harga beras di Indonesia merupakan salah satu beras termahal di ASEAN. Tapi ironisnya, pendapatan petani beras atau petani padi malah justru rendah. Nih begini perbandingan harganya ya. Harga beras di negara tetangga kita Malaysia itu sekitar 6-9 ribu rupiah per kilogram. Di Thailand itu 9 ribu rupiah juga per kilonya. Di Singapura aja itu masih cuma 12 ribu rupiah per kilonya. Tapi di Indonesia harga beras itu udah mencapai 14 ribu sampai 18 ribu rupiah per kilonya. Harga berasnya sekitar 20% lebih mahal dibanding beras-beras di negara tetangga kita. Bahkan lebih mahal daripada Singapura harga beras kita. Dan mirisnya, lu tau nggak pendapatan petani beras kita berapa? Menurut survei pertanian terintegrasi yang dilakukan sama BPS tahun 2024, pendapatan rata-rata petani kecil di Indonesia itu kurang dari $1 per harinya, atau hanya sekitar 5,2 juta rupiah doang per tahun. Per tahun loh ya, bukan per bulan. Dan 72% petani di Indonesia itu merupakan petani skala kecil yang pendapatannya segitu doang. Kenapa bisa gitu? Katanya sih biarpun harga gabah sedang tinggi, tapi harga produksi beras juga semakin mahal. Makanya pendapatan petani nggak naik katanya. Tapi kok ada yang aneh ya? Gimana menurut lu soal ini? Komen ya. Harga beras di negara tetangga kita Malaysia itu sekitar 6-9 ribu rupiah per kilogram. Di Thailand itu 9 ribu rupiah juga per kilonya. Di Singapura aja itu masih cuma 12 ribu rupiah per kilogram. Bicara soal harga beras di Malaysia, gue nggak ada nemu ya harga 6.000 sampai dengan 9.000. Harga beras di sana per kilonya normalnya itu 6 ringgit sampai 5 ringgit, bahkan per 5 kilo itu 20 sampai 30 ringgit. Itu paling normal yang gue temuin di sana. Bahkan waktu itu paling murah aja gue beli warung di pinggir jalan itu sekitar 4 ringgit 3.500 atau 3.400, yaitu setara dengan 14.000 15.000, dan 6.000 tuh nggak ada. Gue juga heran kenapa di Google datanya seperti itu. Apakah emang gue kurang lihat apa gimana? Dan itu gue tinggal di daerah bagian Perak, itu bagiannya, kalau di sini bukan bagian kota seperti itu. Dan itu sangat normal di sana karena UMR-nya juga sangat tinggi ya, sekitar per bulannya itu gajinya mereka sekitar 5 sampai 7 lah. Untuk harga beras gitu ya emang rendah, sedangkan di Indonesia ya tahu-tahu aja. Ya sebenarnya harga pokok di luar negeri sama Indonesia hampir sama. Itu yang bikin aneh sebenarnya, kenapa gajinya beda. Ya itu aja sih. Inilah faktanya ya daripada kreator Indonesia sendiri. Dikatakannya tadi ya beras kita itu adalah salah satu yang termahal ya. Bahkan lebih mahal daripada Singapura. Singapura ya. Mungkin kalau Singapura itu ada subsidi daripada pemerintah mereka gitu ya. Sama juga seperti Malaysia. Nah tadi itu ada bantahan daripada salah seorang laki Indonesia yang mengatakan dia tidak ada menjumpai beras di Malaysia itu murah gitu ya. Oke, nah kalau Sari ya dikatakan saya kurang melihat sangat harga kalau membeli beras ya teman-teman. Sari biasanya beli beras wangi. Kalau beras wangi itu beras import kan. Saya pun kurang begitu tahu sangat lah harga-harga di pasaran ya. Tapi menurut beberapa komentar di dalam video ini yang katanya di sini beras di Malaysia 13 ringgit per 5 kilo ya. Nah itu adalah beras tempatan ya teman-teman, beras lokalnya. Jadi kalau tempatan di sini itu murah ya, beza dengan beras import. Nah kalau Sari tengok daripada komentar orang di sini beras tempatan itu 13 ringgitan. Kalau beras import baru 18 ringgitan. Oke, info biar tepat seperti itu katanya. Jadi berarti betul lah yang dikatakannya tadi ya, beras di Malaysia itu termasuk yang sangat murah ya teman-teman. Bandingkan tadi itu katanya di Indonesia hampir sekitar 14 ribuan gitu ya, hampir 2 kali lipat ya. Tapi peliknya di sini kenapa beras kita mahal tapi petaninya itu tetap miskin.
Kira-kira kenapa ya teman-teman? Tapi tadi sudah dibagi jawabannya. Nah, itulah faktanya. Jom kita lanjut lagi ya. Kita beri fakta cukup-cukup kepada mereka yang berikan komentar. Katanya Malaysia yang berasnya mahal, minta import daripada Indonesia. Kalian jangan mau dibegoin sama pemerintah yang dibilang, oh beras naik itu karena El Nino ini. Enggak, ya. Beras itu kenapa kok bisa tahu itu naik? Karena rupiah dicetak, titik. Kenapa harga minyak naik? Rupiah dicetak. Kenapa negara Indonesia yang semua orang makan nasi, harga berasnya tuh paling mahal se-Asia Tenggara? Di atas Filipina, Paling Thailand, mahal ya Kamboja, dan katanya. teman-temannya. Sini gue jelasin. Karena laporan ini tuh pro kontra. Itu dilaporkan Januari 2022. Petani belum panen, jadi wajar lah harganya tinggi. Nah, tapi di laporan ini dia ngejelasin juga, bukan cuma belum panen. Salah satunya kebijakan negara untuk naikin harga produk pertanian pangan. Biaya produksinya juga naik sekitar 5,7%. Ditambah, karena Indonesia tuh negara yang agak kompleks ya secara geografis ya. Rantai supply-nya atau supply chain-nya itu juga kompleks. Jadi mungkin barang yang keluar dari petani harga berapa, nyampe ke satu tempat untuk diolah itu harganya udah naik berkali-kali lipat. So that's why harga jadi kita mahal itu ya, lumayan mahal. gitu. Cuma gue tetap kayak mikir ya, kalau se-Asia Tenggara harga beras kita paling mahal, sedangkan kita negara konsumsi beras, warga yang rugi dong. Menurut kalian gimana? Kenapa pemerintah Indonesia terus import beras? Indonesia dikenal faktanya sebagai kita pula negara yang yang import sangat kaya beras, dengan Le. sumber daya alam. Tidak heran jika pemerintah berupaya untuk terus mendorong swasembada pangan. Namun, sayangnya, BPS melaporkan bahwa import beras Indonesia mencapai 3,06 juta ton sepanjang 2023. Angka ini naik sebesar 613% year on year. Bahkan, import beras di tahun 2023 merupakan yang terbesar selama 5 tahun terakhir. Lalu, kenapa impor beras masih terus terjadi? Padahal Indonesia tak kekurangan lahan atau petani. Menurut hasil riset, ada 3 alasan kenapa Indonesia terus impor beras. 1. Untuk kebutuhan bantuan pangan. Pemerintah membagi bantuan beras ke 21,3 juta keluarga sebesar masing-masing 10 kilo selama 3 bulan. Artinya, untuk bantuan pangan saja, pemerintah butuh sekitar 1,5 juta ton atau 5% dari total kebutuhan setahun. 2. Stabilitas harga pangan. Impor beras juga bertujuan untuk mengendalikan kenaikan harga. Apalagi hingga kini masih terjadi kenaikan beras sekitar 20% year on year. Hal ini juga membantu untuk mengatasi inflasi. Ketiga, untuk stok akhir. Bulog wajib memiliki stok akhir untuk carry over atau stok awal tahun 2024 minimal 1,2 juta ton. Oleh karena itu, impor dibutuhkan selain mengandalkan produksi dalam negeri. Kalau menurut Cuan Troopers, akankah Indonesia bisa lepas dari impor beras ke depannya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Astaga, kok bisa? Harga beras dunia tiba-tiba turun pada saat Republik Indonesia ingin stop impor beras. Dan masyarakat tiba-tiba jadi curiga. Kalau harga beras internasional turun, berarti mau impor lagi. Bukankah seharusnya kita berusaha untuk mandiri secara pangan? Yap, beberapa waktu lalu Indonesia berencana untuk menyetop impor beras. Tentu saja ini kebijakan bagus dong. Artinya Indonesia ingin bergantung kepada produk dalam negeri. Nah, ternyata sewaktu Indonesia menyetop impor beras, tiba-tiba terjadi penurunan harga di pasar internasional. Nah, Kepala Badan Pangan Nasional yaitu Pak Arief Prasetyo Adi menyebutkan bahwa harga turun dari 640 US dollar per metric ton tiba-tiba jadi 400 US dollar per metric ton. Tren penurunan ini dikatakan bakal terus berlanjut di Januari 2025. Namun dari hal tersebut netizen justru menilai bahwa jika Indonesia menyetop dan tiba-tiba ada penurunan harga beras dunia, berarti terbukti dong bahwa Indonesia adalah salah satu pengimpor beras terbesar di dunia. Tentu saja ini menjadi sorotan bagi para netizen. Mau sampai kapan impor terus? Sedangkan negara kita sangat luas, seharusnya produktivitas pertanian yang diutamakan. Kok harga beras naik jadi mahal banget? Kok bisa? Menarik nih. Bentar lagi bulan puasa. Biasanya harga barang emang naik. Tapi nggak sampai parah banget kayak gini. Nih, kita lihat. Harga beras kini terus melonjak tinggi. Kita bisa lihat ini datanya. Kalau lihat dari grafik ini, naiknya meroket dan cepet banget. Apakah jadi makin tinggi karena berasnya pakai ilmu padi? Bukan nih. Sama Tempo dan CNN. Ternyata harga beras sekarang cetak rekor baru. Paling tinggi sepanjang sejarah. Bahkan, Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Pak Renaldi Yowan bilang, harga beras tembus rekor tertinggi 18.000 untuk beras premium. Padahal harga beras premium itu biasanya sekitar 12-14.000. Kenapa bisa naik banget? Simpelnya karena stoknya kurang. Konsep ekonomi dasar, supply and demand. Kalau supply-nya dikit dan demand-nya tinggi, jadinya mahal. Bisa kayak gini karena produksi lagi berkurang dan pupuk juga mahal. Terus banyak yang mikir, jangan-jangan karena kemarin bagi-bagi bansos. Beras pada dibagi-bagiin, makanya stok beras langka. Nah, Kepala Badan Pangan Nasional bilang, bansos nggak ada hubungannya sama harga beras naik. Kalau menurut kau gimana? Anda tahu tak jenis-jenis beras yang ada di pasaran Malaysia? Jom sini abang nak tunjuk korang. Okey, ini adalah beras putih tempatan. Okey, beras putih tempatan dia punya label warna purple. Okey. Oh, dan ini ada. beras Bisa ya? putih import. Beras putih import dia punya label warna biru muda.
Ingat Oke. warna-warna ni ya. Okey, Ah, ini yang Sari ini pakai pink. beras wangi. Beras wangi dia beras warna wangi. pink. Okey. Oh. Dekat sini warna orange ni adalah beras istimewa. Beras istimewa ni seperti beras mati dan sebagainya. Mati, ya. Okey, untuk pengetahuan korang, beras putih tempatan adalah beras yang dikawal harganya oleh kerajaan, iaitu RM26 saja untuk 10 kilo. 10 kilo korang ya. jangan risau, harga dia tak akan naik, insyaAllah. Okey, kalau korang rasa video ni bermanfaat, sila follow, like, komen dan share. Jom. Oke. Oke teman-teman, nah untuk video yang terakhir itu Sari pun baru tahu ya kalau Sari gunakan yang warna pink. Ternyata ada color-colornya ya untuk membedakannya. Nah itu tadi faktanya ya. Kalau di Malaysia itu dapat lagi RM26 per 10 kilo. Jadi kira-kira RM13 juga lah per 5 kilonya. Nah itu ya. Nah, betul keadaannya lebih murah di Malaysia. Itu adalah barang kawalan ya teman-teman. Nah ada jenis yang lainnya sebenarnya import. Ada beras wangi katanya tadi, ada beras istimewa. Seperti itu. Nah itulah tadi faktanya ya keadaan. Tapi tak ada juga lah ya langka beras di Malaysia ini. Sampai katanya ya beri komentar orang-orang itu kita tak boleh makan, tidak ada import daripada Indonesia katanya gitu. Nah inilah ya netizen-netizen yang mudah terperdaya dengan berita-berita hoax yang tak betul ya kan. Dimakannya semuanya itu berita ya kan, nah, barulah disebarkan yang melalui komentar. Padahal komentar itu membuat kita macam ketawa lah kan. Keadaan sebenarnya kita sudah tahu lah kalau kita ada di Malaysia ini kan. Di sini pun masih banyak beras tempatan, beras lokalnya kan. Kalau mau beras import pun ada juga. Tapi import pun bukan hanya daripada Indonesia saja. Daripada Thailand pun ada, daripada Vietnam pun ada gitu ya. Saya pun berpesan lah ya kepada netizen lah ini ya, terpulang kepada si pendengar gitu ya. Oke teman-teman, nah oke kita tengok faktanya ya. Ini adalah vlog langsung, katanya gini, wow ternyata beras di Malaysia semurah ini. Nah kira-kira semurah apa itu ya, apakah betul ya yang dikatakan tadi, disebabkan ada tadi lelaki Indonesia itu membantah katanya beras di Malaysia itu mahal kan, tidak dijumpainya yang murah. Seperti apa faktanya? So mari kita tonton vlog kali ini. Jom. Tengok geng, ada beras kecil juga di Malaysia kayak gini. Ini 1 kilo geng harganya geng. Waduh enak geng. Rek, telur rek. Ini wangi Bek ya? Ya, enak ini wangi. Oh ada beras wangi. Tapi murah Bek, 1 kilo RM6. Boleh masak berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi bersama aku Mas Iki, vlognya orang Indonesia yang berada di Malaysia. Oke geng, aku sudah berada di depan kedai runcit. Kedai runcit ya Bek? Kedai runcit geng. So di video kali ini aku akan beli beras. Berapakah harga beras di Malaysia? Dan kebutuhan lainnya, mau beli telur? Kau usah Bek ya? Masih banyak telur. Oke, ini cuma mau beli beras aja geng. Oke, kita lihat seperti apakah videonya. Yang baru nonton video bantu subscribe, like, and comment, and share-nya ya geng ya. Oke, cekidot. Oke geng, kali ini aku sudah berada di kedai runcit. Kalau di sana itu warungnya, tapi kalau kedai-kedai di Malaysia itu bagus-bagus kayak gini. Ya. Ini waduh. Ayo Bek, Bang. Ayo. Jalan kamu dulu, aku dulu. Oke, kita masuk geng. Hah? Iyalah beli di sini. Oh ini Beras dia beli rambutan. di kedai runcit ya. Di sini lengkap semuanya, geng. Kayak ginilah supermarket Malaysia, seperti inilah, geng. Semuanya ada, jamu-jamu, terus apa namanya, geng. Salah Bek, pusing balik, salah. Oke, geng. Jadi aku mau beli beras yang harga yang paling murah di Malaysia ya. Itu yang murah, yang berbaloi, yang cukup buat anak-anak rantau gitu ya. Anak-anak pekerja dari kilang, seperti kilang, terus apa. Di sini tuh sangat lengkap semua, geng. Di sana mungkin Bek, cari beras rambutan kita. Ada sabun-sabun. Wah, terus kemas supermarket ya di sini tuh kedainya. kayak gini disusun rapi, bagus Rapi, gitu, betul. geng. Seperti itulah, geng. Ini dia, Bek. Berasnya, Bek. Biasa Kalau beras ini di belakang-belakang harganya- ya. Ini beras apa, Bek? Ini basmati. Hah? Ikan brown ini. Ikan brown? Mahal ini ya? Mahal. Tapi 21 saja, Bek. Dibilang mahal, Bek.
Ini beras enak. Ini beras itu buat anu, geng. Berasnya orang Arab ini, geng. Waduh. Ternyata cuma di sini harganya cuma 36,50 sen. Waduh. Cari beras rambutan, Pik. Beras yang paling murah, Pik. Ini, Pik. Ini, Pik. Ah, ini kita, geng. Biasa beli beras ini. Ah, ini ya. Tak apa. Beli yang besar saja, Pik. Yang biasa mana? Abang. Messi. Mau. Dia juga pekerjaannya ini kerjanya abang nih orang Indonesia juga. Coba ya. Wah, Ada, dia Bang. pandai bahasa Kantonis ya. Ah, ini beli Messi beras, Bang. katanya. Macam itu, Pik. Beli yang besar sekali biar awet. Hah? Comeye. lain. Yang itu hari macam apa, Pik? Yang enak itu. Berapa harganya tuh? Tengok harganya, Pik. Hah? Di sini aduh, kalau di sini berasnya disusun-susun seperti ini, Rek. Waduh. Banyak enak kan, jenis-jenisnya ya. Rek? Kalau ada di Malaysia. Berasnya di sini pun sudah murah-murah banget. Terus gajinya di sini besar, anunya juga berasnya murah. Ya. Bang, ini sama itu. Ah, itu hari enak ini kan? Iyalah ini. 14. Ini aja lah. Ini ambil. Oh, ternyata ini 5 kilo harganya cuma 14,80 sen. Sekitaran berapa, Oh, Pik, ini uang beras Indonesia? tempatan ya. Murah. Berapa? 40.000. Hah? 40. Iya, Hah? 30.000, 10 ringgit itu. 30.000. Bang, kerja ke, Bang? Inilah. Hah? Ambil gitu? Iyalah. Ini Bang, ini becek. Iya. Kok tahu, Pik? Aku dulu kerja ini. Oh iya. Oh, pernah kerja kayak gini juga? Oke, kita bayar dulu. Ayo. Kau duluan lah. Ini beras tempatan ke teman-teman. Beras Jepun? Tapi murah ya. Jepun punya? Oh. Mau coba, Pik? Enggak, bulat dia. Oh, nih beras Jepun, geng. Kalau ini 1 kilo ini? Ini 1 biasa kilo cuma untuk makan harganya- baby nih. Saya gunakan untuk Ini makan mahal, baby. mahal murah lah. Kalau di Indonesia berapa ini? 29 gitu lah. Hah? 29 enggak tahu. 29? Enggak tahu lah di sana. Ini 1 kilonya cuma 10 ring, 30 ribu. Ini beras Jepun juga ini. Wah, di sini beras-beras kecil. Kalau di sini uniknya di Malaysia tuh dibungkus-bungkus kecil-kecil kayak gini, geng. Gitu. Ini beras ketan nih, cuma 4 Pulut ringgit nih. hitam. 12.000 ini tengok nih, dibungkus-bungkus kecil kayak gini. Ada yang 1 kilo, tapi bungkusnya tuh memang ada yang bermerek lah, geng, gitu, geng. Weh, ada yang kecil juga, weh. Lucu. Ya comel ya. Geng, Kecil ada juga beras yang ada. kecil juga, geng. Tengok, geng, ada beras kecil juga di Malaysia kayak gini. Ini 1 kilo, geng. Harganya, geng. Waduh, enak, geng. Rek, telur, Rek. Ini wangi, Bek, ya? Ya, enak ini, wangi. Enak ini. Tapi murah, Bek. 1 kilo 6 ringgit. Boleh masak berapa kali nih, Bek? 2 kali? 2 kali aja? Waduh. 2 kali. Nah, ini lagi mangi. Sama wangi. Waduh, berasnya Malaysia itu, geng. Meskipun sekilo tuh dibungkusnya cantik-cantik gini. Oke, kita terus bayar. Ayo, Pek, bayar, Pek. Mau susu? Murah. Wah, murah ya, geng. Murah ke, Pek? Wah, murah-murah susu-susu ini, geng. Malfiton juga ada di sini. Mantap. Yuk kita bayar yuk. Bayar kasir. Oke, geng, kita sudah bayar tadi, cuma harganya sekitar 15 ringgit lah, kiralah macam itu. Uang Indonesia berapa, Pek? 35.000. Nah, itu. 35.000 saja. Ah, berasnya, geng. Oke teman-teman, nah itu tadi buktinya ya, banyak beras di sini ya, jenis-jenisnya pun banyak, beras lokal ataupun beras tempatan pun banyak juga ya. Tapi itulah ya, terkadang habis karena ramai orang yang membelinya. Tapi beras import pun ada juga, tapi bukan semuanya import daripada Indonesia ya. Oke, nah ini satu lagi ya, tadi itu beras yang terkawal itu beras tempatan ya. Itu adalah ada juga subsidi daripada kerajaan Malaysia. Nah, yang istimewanya di sini ya, itulah enaknya kehidupan di Malaysia ini ya, warga asing pun boleh membelinya. Nah, bukan adalah pakai dokumen membelinya, tak ada pakai KTP ataupun kartu keluarga beratur panjang-panjang, tak ada. Kita itu belinya itu dekat kedai-kedai runcit, kedai-kedai kecil seperti ini. Banyaklah yang kalian lihat tadi, tak ada habis, tak ada langka ya. So jangan membuat berita-berita hoax yang tak betul dan jangan mudah terpercaya.
Ini kepada netizen-netizen yang mendengarkan video-video yang semacam-macam itu ya teman-teman. Inilah faktanya ya, kami juga yang di Malaysia ini tahu kebenarannya. So janganlah komentar-komentar katanya beras di Malaysia langka lah, mahal lah, tak ada gitu ya. So segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.